Halo, bertemu lagi dengan saya, Benny di Coretan Benny. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Ya, kalau dari katanya transformasi mungkin sudah dipahami ya. Jadi maksudnya adalah sebuah atau teknis perpindahan ya, perpindahan bentuk ya dengan berbagai cara. Nah, di sini sudah dijelaskan ada 4 cara pemindahan tersebut. Yang pertama translasi atau pergeseran, kemudian refleksi pencerminan, rotasi perputaran ya, kemudian dilatasi perkalian bangun. Nah, nanti juga akan ada materi yang lain, komposisi transformasi dan juga transformasi garis di video lainnya. Baik, kita mulai dari jenis transformasi yang pertama yaitu translasi, yaitu pergeseran ya. Kita coba contoh soal pertama ya. Diketahui titik A 3,2 ditranslasi oleh 41. Tentukanlah bayangannya. Baik, kita mulai dari menentukan titiknya dulu, 3,2. Jadi ada berada di sini ya, 3,2. Kemudian ditranslasi oleh 41. Maksudnya 41 ini adalah 4 itu pergeseran kanan kiri. Ya, ke kanan atau ke kiri, tergantung bilangannya. Apabila positif berarti gesernya ke kanan. Sebaliknya apabila negatif berarti gesernya ke kiri. Oke, kita mulai lakukan. Nah, karena ini positif 4 ya, berarti kita akan geser 4 langkah ke kanan. Positif 4 ke kanan ya. 4 langkah, 1 2 3 4. Oke. Lanjut, kemudian di sini 1 di bawahnya. Berarti digeser ke atas atau ke bawah, tergantung bilangannya. Apabila positif berarti digeser ke atas, jika negatif berarti digeser ke bawah. Nah, ini karena positif berarti digesernya ke atas ya, sebanyak 1 langkah. Sehingga titiknya menjadi 7,3 ya. Jadi dipindahkan dari yang tadinya 3,2 menjadi 7,3 dengan teknis seperti yang tadi ya. Nah, ada cara lain untuk mengerjakan soal tadi ya tanpa harus menggunakan gambar seperti yang tadi. Jadi dengan menggunakan rumus ini, X, Y apabila ditranslasi oleh AB, maka jawabannya adalah X tambah A, Y tambah B. Oke, kita coba praktekkan ya. 3,2 ditranslasi oleh 41. Di 3 tambah 4, 2 tambah 1. Ya, sehingga jawabannya adalah 7,3 ya. Oke, sama dengan teknis yang tadi ya, dengan menggunakan gambar tadi ya. Baik, itu translasi ya. Sekarang kita lanjut ke jenis transformasi yang kedua yaitu refleksi, itu pencerminan. Ya, saya yakin pasti kalian sudah sering melakukan ini yaitu pencerminan ya. Jadi bercermin di cermin kalian masing-masing lah. Jadi melihat bayangan kalian. Baik, saya akan coba melalui satu contoh ya. Diketahui titik A 3,2 direfleksi oleh sumbu X. Tentukan bayangannya. Kita mulai dari titik 3,2, jadi ada di sini. Direfleksi, jadi dicerminkan dengan menggunakan sumbu X sebagai cermin. Nah, ini dia. Ini sumbu X, ini cerminnya ya. Nah, selayaknya bercermin berarti tentu bayangannya kita akan tentukan dengan cara seperti ini. Jadi A3,2 ini bercermin dengan cerminnya sumbu X ya. Maka bayangannya tentu akan berada di jarak yang sama. Titik A ke cermin dan cermin ke bayangan. Nah, jadi logikanya akan sama panjang jaraknya, sehingga bayangannya ada di sini, yaitu 3, negatif 2 ya. Oke, jadi dengan mudah bisa dicari ya dengan menggunakan strategi ini atau teknis ini. Nah, cara lain, nah kami juga atau saya juga menyediakan cara lain untuk menentukan bayangan apabila direfleksi oleh sumbu X. Apabila ada titik X, Y dicerminkan oleh sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Ya. Jadi dengan mudah nanti rumus ini dipakai. 3,2 apabila dicerminkan sumbu X, maka dengan rumus ini jawabannya menjadi 3, negatif 2. Ya, sama persis dengan apa yang dipraktekkan tadi. Nah, nanti tidak hanya sumbu X yang jadi cermin, bisa jadi sumbu Y cerminnya.
Jadi kalau ini cerminnya tentu bayangannya ada di sebelah kirinya sumbu Y ya. Dengan teknis yang tadi ya, dengan menarik garis yang tegak lurus ya dengan cermin dan jarak sama. Ya, jaraknya ini A ke cermin dan cermin ke A aksen ini harus sama. Oke, jadi kata kuncinya tegak lurus dan jarak yang sama ya. Baik. Ada juga cermin yang lain, tidak hanya di sumbu Y saja cerminnya atau sumbu X. Bisa juga garis Y sama dengan X. Bisa juga garis Y sama dengan min X. Bisa juga nanti titik 0,0 sebagai cermin atau titik yang lainnya. Ya. Nah, saya sajikan di sini rumus-rumus untuk mencari hasil refleksi apabila cerminnya sumbu Y. Nah, ini rumusnya. Apabila cerminnya Y sama dengan X, ini rumusnya. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibuktikan rumus-rumus ini melalui proses geometri tadi, jadi dengan menggunakan sumbu koordinat kartesius ya. Oke ya, kita lanjut sekarang ke materi ketiga ya, transformasi jenis 3 yaitu rotasi. Rotasi itu perputaran ya, jadi berputar, jadi teknis memindahkan benda dengan cara memutarnya. Ya, kalau dicontohkan seperti kita memutar yoyo lah ya. Nanti kan kita coba lihat ya. Contohnya, diketahui titik A 3,2 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putar 90 derajat searah jarum jam. Tentukan bayangan. Nah, untuk rotasi ini memang ada 3 unsur yang mempengaruhi, yaitu pusat, sudut putar, dan arahnya. Jadi arahnya mungkin searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita praktekkan ya. Titik A 3,2 dirotasi dengan pusat 0,0. Jadi ini di pusatnya di sini. Jadi kalau ini diibaratkan dengan memutar yoyo gitu ya. Jadi ini adalah yoyo ya, permainan anak-anak itu ya yang mungkin kalian sudah pernah memainkannya. Ini bandulnya, ini bulatannya, yoyonya ya, yang ini talinya. Jadi pusatnya dari sini. Dari sini memutar. Diputar searah jarum jam, berarti ke sini. Ya, jarum jam yang tentu yang tidak lagi rusak ya. Diputar searah jarum jam. Nah, ke sini nih, sini. Sejauh 90 derajat. Oh, berarti 90 derajat ya arah putarnya atau sudut putarnya sampai di sini. Nah, sehingga diketahui dapatkan bayangannya di sini, yaitu 2,-3 ya. Jadi itu gambarannya. Jadi begitu modelnya, teknis mencari jawabannya dengan menggunakan gambar ini bisa dipahami ya. Dan nanti sebagaimana yang tadi saya juga siapkan dengan rumus ya, dengan rumus X, Y apabila dirotasi, lambang rotasi itu seperti ini, titik pusatnya ini. Yang biasanya kita masih main yang dibiasa dulu ya, yaitu pusat 0,0. Nanti di pengayaan tentunya akan ada pusat yang lain ya, di titik yang lain bisa jadi pusatnya begitu ya. Kemudian ini adalah sudut putar. Nah, disepakati ya, kalau ada negatif 90 derajat berarti ini maksudnya negatif ini searah jarum jam. Nah, sebaliknya apabila positif berarti berlawanan arah jarum jam ya. Itu lambangnya. Nah, untuk X, Y apabila diputar sesuai dengan model yang tadi, jawabannya Y, min X. Ya, kita pakai coba 3,2 berarti jawabannya adalah Y, min X 2,-3 ya. Baik. Nah, bagaimana apabila sudut putarnya bukan 90 derajat? Nah, di sini juga saya sajikan rumus-rumus yang lain ya. Ada 180 derajat, ada 270 derajat. Nah, ini dia rumusnya. Oke ya, silakan nanti bisa dicoba pada soal-soal yang lain dalam kasus yang berbeda. Ya, terakhir dilatasi. Dilatasi kita coba. Nah, dilatasi ini mirip seperti tongkatnya Sunggokong ya, jadi yang bisa memanjang gitu, jadi tongkat itu. Jadi seperti itulah modelnya, perkalian bangun. Kita coba contoh soal pertama, titik A 2,1. Jadi ada di sini ya, 2,1. Kemudian dilatasi dengan pusat 0,0.
dan faktor skala 3. Maksudnya begini, jadi dimulai dari 0,0. Dari sini mulainya. Ya. Tongkatnya Sun Gokong tadi ya. Kemudian faktor skala 3. Berarti tongkat ini akan diperpanjang 3 langkah ya. Jadi dengan jarak yang sama dan panjang yang sama. Sehingga didapatkanlah jawabannya 6,3. Ya. Nah, kemudian saya sajikan juga rumusnya ya. Rumusnya begini. Jadi apabila ini lambangnya begini nih ya, burung kotak seperti ini, pusat O, faktor skala K, maka rumusnya X kali K Y, K. Nah, sehingga soal yang tadi dikalikan 3 jadilah 6,3 ya. Nah, itu dia tadi ada 4 model transformasi yang kita bahas ya. Dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas pengayaan dari materi ini. Oke, terima kasih dan salam sehat selalu.